Halo, Bapak dan Ibu juri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami tim mengikuti lomba debat yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarame Junaidi sebagai pembicara 1, di mana tugas saya akan mengawali mosi yang diperdebatkan serta memberi beberapa penjelasan umum terkait topik debat kali ini. Ditemani dengan rekan saya Abigail Angelin Yap sebagai pembicara 2 yang akan memberikan argumentasi tim kami. Dan juga Caitlin Ivana Widiarto sebagai pembicara 3 yang akan menguatkan kembali argumentasi kami dan merangkum pernyataan dari tim kami. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami berbicara mengenai topik yang sangat menarik, yaitu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang juga bisa kita sebut RUU PDP. Kami sangat mendukung dalam pembuatan undang-undang yang dapat melindungi data pribadi rakyat Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah landasan hukum yang perlu disahkan karena penting bagi negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta perlindungan terhadap data pribadi pada penghimpunan data dalam skala besar, terkhusus milik seluruh warga negara Indonesia, dimanapun data itu berada. Dapat dipahami bahwa RUU PDP ini menjadi landasan sehingga ketika terjadi kasus yang berkaitan dengan data pribadi seseorang, maka kasus ini bisa diangkat ke ranah hukum, dan seseorang yang sudah melakukan tindakan ilegal tersebut dapat diadili sesuai dengan undang-undang yang telah tercantum di RUU PDP tersebut. Saya juga ingin mengutip dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1 mengenai data pribadi sebagai hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk mengawali argumentasi tim kami, saya ingin mengungkit kasus yang telah mengguncangkan warga negara Indonesia dan meningkatkan rasa takut masyarakat akan keamanan mereka. Seperti yang telah tersebar dan mungkin juga sampai ke telinga kita, data pribadi serta sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo telah bocor. Berita ini dengan cepat memenuhi internet dan juga sosial media. Tentunya, ini membuat kita sebagai warga negara Indonesia berpikir, data presiden kita telah bocor. Apa yang akan terjadi kepada data kaum kecil seperti kita? Jika data presiden saja berhasil dibocorkan, bagaimana dengan data kita yang pastinya jauh lebih mudah lagi untuk dibocorkan? Tentunya, berita ini membuat seluruh masyarakat menjadi lebih waspada dalam memberikan data pribadinya. Namun mari kita akui bahwa setiap warga pasti sudah pernah memberikan data pribadinya, baik mungkin untuk pendaftaran vaksin atau mungkin untuk memasuki aplikasi tertentu. Maka dari itu, kepanikan yang dirasakan oleh warga itu wajar, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa data pribadi mereka aman dan tidak akan dibocorkan ataupun disalahgunakan. Data pribadi adalah privasi yang dimiliki setiap warga. Data pribadi adalah privasi kita. Dan seperti yang kita sadari, presiden merupakan jabatan yang tinggi. Dan perlindungan data pribadi presiden itu merupakan suatu keharusan. Jika hal ini saja gagal, maka bagaimana dengan data kita yang merupakan masyarakat kecil? Dengan kejadian ini saja, kita dapat melihat bahwa sistem keamanan cyber kita masih kurang kuat dan data pribadi kita masih kurang terlindungi dengan baik. Inilah di mana pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi salah satu hal yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan secepatnya. Setiap warga memiliki hak atas keamanan, atau lebih spesifiknya, hak dalam hal keamanan data pribadinya. Pada saat ini juga, masyarakat masih takut untuk memberikan data pribadinya
karena mengingat banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Contoh lainnya adalah bocornya jutaan data pasien, padahal data tersebut seharusnya dipegang oleh sistem pemerintah, yaitu e-hack, atau juga dikenal sebagai Electronic Health Alert Card. Nah, semua masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah, harus menyadari bahwa data pribadi itu wajib dilindungi. Dan kebocoran atau tersebarnya data pribadi seseorang terutama itu merupakan kegagalan besar dan itu merugikan individu tertentu. Banyaknya penyalahgunaan data pribadi itu merupakan salah satu masalah yang harus diatasi di negara kita. Setiap warga negara memiliki hak atas data pribadinya untuk dirahasiakan dan tidak disebarkan secara bebas, terutama tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Bahkan, dalam Undang-Undang Perbankan, Pasal 40 Ayat 1, menyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dalam undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa seluruh data pribadi dan seluruh informasi terkait keadaan keuangan itu wajib dirahasiakan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan pihak bank harus merahasiakan data pribadi nasabahnya. Tentunya hal ini juga berlaku kepada kita yang merupakan warga biasa dan tidak memiliki hak atas data pribadi orang lain. Mari kita mengingat bahwa setiap orang memiliki data pribadinya masing-masing. Dikutip dari kompas.com, data pribadi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, data pribadi yang bersifat umum, dan yang kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum itu meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Sementara, data pribadi yang bersifat spesifik itu meliputi data dan informasi tentang kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual. Data pribadi ini terikat kepada kita sejak kita lahir dan merupakan identitas kita. Itulah mengapa itu harus dilindungi dan merupakan hak asasi manusia. Sebelumnya pembicara 1 dan 2 sudah memulai dan menjelaskan banyak hal mengenai RUU PDP. Sekarang izinkan saya untuk menambahkan dan menguatkan argumentasi di tim saya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan oleh calon penggunanya, maka akan memaksa untuk memberikan akses ke data lainnya dalam perangkat tersebut. Sehingga bila ingin menjalankan aplikasi tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut untuk diberikan kepada pihak yang memintanya. Sayangnya UU PDP belum disahkan dan berakibat pada tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data. Pengetahuan masyarakat mengenai privasi data pribadi ini masih sangat kurang. Buktinya, beberapa orang tidak sadar melakukan hal-hal yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data, seperti membuat akun sosial media untuk anaknya yang baru lahir. Hal itu beresiko buruk, terutama jika data dipegang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan misalnya data tersebut dimainkan di pasar gelap. Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi juga merupakan faktor alasan RUU PDP harus segera disahkan sebelum angka ini terus bertambah. Mari kita lihat kasus kebocoran data yang terjadi pada aplikasi e-hack Kementerian Kesehatan pada bulan September 2021 yang lalu. Kita harus mengingat bahwa ini hanya satu dari sekian banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, yang banyaknya tidak terhitung. Melihat banyaknya keuntungan yang diberikan dengan disahkannya RUU PDP menunjukkan bahwa RUU PDP perlu disahkan secepatnya. Keamanan merupakan salah satu hak asasi yang seharusnya dimiliki dan dirasakan oleh setiap orang. Melihat hal tersebut, setiap warga negara Indonesia seharusnya bisa memberikan data pribadinya dengan bebas dan dengan rasa aman mengetahui bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan ataupun disebarkan tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut.
Tanpa adanya UU PDP, rakyat bisa saja menyalahgunakan data pribadi dan berpikir bahwa hal tersebut tidaklah salah. Karena tidak ada peraturan yang mengikat atau hukuman yang pasti yang diberikan kepada pelaku yang berbuat seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa pengesahan UU PDP dapat menyadarkan masyarakat bahwa masing-masing orang memiliki hak atas kerahasiaan data pribadinya dan memiliki privasi. Betul sekali apa yang dijelaskan pembicara 1 ketika ia mengungkapkan salah satu hukum tertulis, yaitu pasal 28G ayat 1, yang dimana sekarang akan saya lanjutkan dengan pasal 28H ayat 4, yang perlu ditegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Meskipun sudah ada ketentuan dasar mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, namun implementasinya masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Saat ini, aturan implementasi mengenai PDP di Indonesia masih sangat lemah dan bersifat umum, karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan bersifat sektoral. Terdapat sebuah informasi yang harus saya ungkap, bahwa analisis hukum tentang perlindungan data pribadi menuju pembentukan peraturan perlindungan data pribadi sudah dilaksanakan dan dilakukan sejak tahun 2012. Selama 10 tahun lamanya, pihak-pihak yang terkait sudah membicarakan mengenai PDP dengan serius. Mengapa? Karena UU PDP memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara sudah memasuki era digital dan era society 5.0. Era sudah semakin berkembang, pertumbuhan digital di Indonesia semakin pesat dan penggunaan data pribadi semakin dibutuhkan oleh semakin banyak pihak. Kalimat singkat dari penjelasan panjang saya sebelumnya adalah bahwa data-data ini penting untuk meningkatkan inovasi layanan, tetapi sayangnya banyak data yang dipersalahgunakan dan rentan akan kebocoran. Menurut survei kerahasiaan data, hasilnya 79% responden di Indonesia keberatan jika data pribadi mereka dipindahkan tanpa izin, dan 98% responden di Indonesia mendukung pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika RUU PDP disahkan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan seluruhnya berjalan dengan semakin lancar, karena adanya kepercayaan di bawah perlindungan. Dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa RUU PDP atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasti sangat penting bagi rakyat Indonesia. Terlebih, kita sudah masuk ke era digital, di mana era ini kita sering sekali memberi data pribadi kita untuk mengakses sesuatu. Sehingga RUU PDP ini bisa menjadi tameng perlindungan dan menekan adanya kasus tindakan kejahatan yang terkait dengan data pribadi kita, baik oleh perusahaan ataupun dari individu. Risiko besar yang dapat terjadi jika RUU ini tidak direalisasikan atau disahkan adalah terjadi banyak kasus pembobolan data, pembocoran data, ataupun menggunakan data diri orang lain untuk melakukan tindakan ilegal. Jika hal ini sampai terjadi, pasti sangat merugikan rakyat Indonesia. Kasus seperti ini akan susah untuk dibawa ke ranah hukum karena tidak ada undang-undang yang mendasarinya. Dan para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa diadili seadil-adilnya atas tindakan yang mereka lakukan kepada orang lain. Sekian dari terima kasih.